Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan kita ini. Salawat berampaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah merubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Sri Wahyuni SPSI MPSI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perkembangan Emosi yang disusun oleh Miftahul Jannah, saya sendiri, dan ketiga rekan saya, Fistina Hasibuan, Sylvia Anggraini, dan Tiara Angeli. Baiklah, yang pertama yaitu perkembangan emosi. Menurut Children's Therapy and Family Research Center, perkembangan emosi anak adalah salah satu tahap tumbuh kembangnya untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Dalam perkembangan ini, anak belajar menjalin hubungan dengan teman dan lingkungannya. Pada dasarnya, perkembangan emosi anak usia dini akan berkembang dengan sendirinya, namun tetap butuh dukungan penuh dari lingkungan sekitarnya, terutama orang tua, untuk bisa mengembangkan kecerdasan emosional ini dengan baik. Lalu selanjutnya tokoh-tokoh yang mengkaji tentang perkembangan emosi. Yang pertama ada Darwin mendefinisikan emosi sebagai suatu gejala fisiko-fisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku. Lalu yang kedua menurut Goleman, di mana bahasa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran. Pikiran khasnya suatu keadaan biologis dan psikologis serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Lalu yang ketiga menurut Chaplin, dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah sebagai sesuatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang didasari, yang mendalam sifatnya dari perbuatan perilaku. Lalu yang terakhir menurut Sarlito Wirawan Sartono, yaitu beliau berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif. Yang dimaksud warna efektif ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi atau menghayati suatu situasi tertentu, contohnya gembira, bahagia, takut, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah apa saja sih bentuk emosi itu? Yang pertama adalah emosi senang. Hal ini merupakan emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang. Hal ini terjadi dari bermacam-macam jenis perasaan senang, yaitu bahagia, gembira, cinta, dan juga riang. Selanjutnya adalah emosi sedih. Emosi ini memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu. Macam-macam perasaan dalam kondisi ini yaitu malu, kecewa, dan juga duka. Yang berikutnya adalah emosi takut. Hal ini merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang, baik itu dari dalam diri dan juga berasal dari luar diri. Untuk emosi rasa takut yang berasal dari hal di luar, misalnya takut akan perampok, juga takut pada hewan buas dan juga begal. Nah, yang terakhir adalah emosi marah. Dalam emosi marah terdapat gambaran mengenai perasaan terhadap sesuatu objek, misalnya keadaan lingkungan, hubungan sosial, perilaku orang, dan peristiwa. Berbagai emosi yang sejenis itu berasal dari masing-masing emosi dasar, dan hal ini tidak yang bersifat universal, tidak bersifat khusus yang dalam pengertiannya bahwa kata emosi hanya ada di dalam suatu golongan atau kelompok tertentu saja yang sesuai dengan budaya golongan atau kelompok tertentu. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi. Menurut para ahli, yaitu Howard, mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan emosi, yaitu fisik, kondisi lingkungan, dan juga faktor pengalaman. Kemudian,
4. Faktor pengalaman traumatik. 5. Faktor jenis kelamin. 6. Faktor usia. 7. Faktor perubahan jasmani. 8. Faktor perubahan pandangan luar. 9. Faktor religiusitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Menurut Hurlot, gambaran tentang situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi-reaksi emosional, membicarakan berbagai masalah pribadi dengan orang lain, lingkungan sosial yang dapat menimbulkan perasaan aman, dan keterbukaan memahami dan menguasai emosi dan nafsu. Menurut Astuti, 1. Pola asuh orang tua. 2. Pengalaman traumatik. 3. Temperamen. 4. Jenis kelamin. 5. Usia. 6. Perubahan jasmani. 7. Perubahan interaksi dengan teman sebaya. 8. Perubahan pandangan luar. 9. Perubahan interaksi di sekolah.